Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami peserta Laster CPNS PPSDM Regional Bandung dari Angkatan 35 Kelompok 1. Anggota kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Reta Nopita Triwahyuni. Kemudian teman saya, Yunita Eka Dwi. Dan yang terakhir, Winda. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis isu global tentang korupsi. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian korupsi. Ada yang tahu apa itu korupsi? Ya, korupsi adalah kejahatan yang terjadi secara masif yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara, bahkan tak jarang mengakibatkan masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan. Korupsi juga ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mana tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya ada 4 langkah untuk menganalisis isu. Yang pertama, pra-analisis. Kami mengidentifikasi isu korupsi itu dengan menggunakan metode pentahelik. Yang kedua, untuk menepis isu, kami juga menggunakan metode USG. U sebagai urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S sebagai seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu itu harus dibahas. G growth, yaitu seberapa kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani secara cepat. Yang ketiga, untuk menganalisis isunya, kami juga menggunakan metode fishbone, yaitu mencari sebab dan akibat sampai ke akar. Dan terakhir, kami juga menggunakan alternatif penyelesaian isunya dengan metode SWOT. Selanjutnya tentang pra-analisis isu. Kami mengangkat 3 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pertama, korupsi dana bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara sebesar 20,8 miliar. Yang kedua, kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebesar 10,2 miliar dan 100 ribu dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, kasus suap Jaksa Pinangki sebesar 500 dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,3 miliar. Identifikasi isu menggunakan metode pentahelik. Dalam segi pemerintah, penyebab terjadinya korupsi yaitu kurangnya tingkat penyelesaian penyelidikan korupsi yang semakin hilang beritanya. Yang kedua, dalam segi masyarakat, penyebab terjadinya korupsi yaitu rendahnya pengetahuan dan munculnya sikap kurang peduli sebagian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, akademisi. Penyebab terjadinya korupsi yaitu kurangnya pendidikan moral terkait dengan pembinaan karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, media. Penyebab terjadinya korupsi yaitu informasi yang diberitakan tidak menyeluruh dan hanya mementingkan rating keuntungan media saja. Selanjutnya, menepis isu menggunakan metode USG, yaitu Urgent, Seriously, dan Grow, di mana kami memberikan rentang 1-4. 4 yaitu tingkat paling mendesak diselesaikan. Dari isu yang kami angkat, kasus korupsi dana bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara sebesar 20,8 miliar, kriteria urgentnya kami memberikan 4, kriteria seriousnya 5, grow-nya 5, dan total prioritasnya yaitu 14.
Kasus kedua, dugaan suap ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebesar 10,2 miliar dan 100.000 dolar Amerika Serikat, kriteria urgennya 2, kriteria sesninya 3, kriteria grownya 3, total prioritasnya yaitu 8. Yang ketiga, kasus suap Jaksa Pinangki sebesar 500 dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,3 miliar, kriteria urgennya 2, kriteria seresminya 3, kriteria grownya 2, total prioritasnya yaitu 7. Dari total prioritas tersebut, kasus yang paling mendesak diselesaikan yaitu kasus dana bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara sebesar 20,8 miliar, karena dia memiliki total prioritas sebesar 14. Selanjutnya, kita menganalisis isu dengan menggunakan fishbone atau tulang ikan, di mana permasalahan di sini adalah korupsi dana bansos COVID-19 yang menjadi penyebabnya yang pertama dari segi manajemen, yaitu lemahnya pengawasan internal pemerintah, lalu kurangnya tingkat penyelesaian penyelidikan, lalu lemahnya hukum terhadap koruptor. Lalu ada pula faktor dari lingkungan, yaitu korupsi masih dianggap lumrah atau biasa. Lalu berkembangnya kebiasaan korupsi. Lalu ada pula faktor material. Faktor material yaitu disebabkan oleh gaya hidup yang tinggi. Setelah itu ada pula keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Selanjutnya, faktor dari manusia itu sendiri, yaitu adanya sifat manusia yang kadang serakah dan mengikuti hawa nafsu atau tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dimiliki. Selanjutnya, analisis dengan menggunakan metode SWOT. S merupakan strength atau kekuatan, W merupakan weaknesses atau kelemahan, O merupakan opportunities atau peluang, dan T merupakan threat atau ancaman. Di mana di sini yang merupakan strength atau kekuatan yaitu adanya lembaga yang menangani kasus korupsi. Lalu transparansi pengguna dana dan adanya sarana prasarana. Untuk weaknesses atau kelemahannya yaitu kurangnya sosialisasi dampak korupsi, lalu rumitnya birokrasi dalam instansi, dan rendahnya kesadaran. Untuk opportunities atau peluang yaitu penerapan ideologi untuk meningkatkan transparansi keuangan negara dan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik. Lalu dari segi threat atau ancaman yaitu masih banyaknya pihak yang terlibat, lalu meningkatkan kerugian negara dan menurunkan tingkat kesejahteraan. Lalu penyelesaian isu dengan menggunakan metode tabel. Alternatif penyelesaian yaitu adanya penyuluhan terkait dampak korupsi. Tahap setiap alternatifnya yaitu pemerintah mengadakan penyuluhan terkait dampak korupsi. Lalu bekerja sama dengan pers dalam mempublikasikan dampak korupsi dan membina seluruh kalangan agar menjadi warga negara yang anti korupsi. Lalu alternatif penyelesaian selanjutnya yaitu memperkuat hukum tentang sanksi pidana korupsi. Tahap setiap alternatifnya yaitu membuat undang-undang berdasarkan tingkatan kasus. Lalu alternatif penyelesaian selanjutnya yaitu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Tahap setiap alternatifnya yaitu masyarakat menerima dan mendukung program pemerintah, di mana hasil yang diharapkan yaitu memberikan efek jera kepada koruptor dan menumbuhkan rasa kesadaran diri kepada seluruh kalangan akan bahayanya korupsi. Pihak yang terlibat di sini yaitu pemerintah, masyarakat, dan media massa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis isu global mengenai korupsi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.